Kelana, episode 5, Keberangkatan. Sebagai anak indigo, mimpi itu bukan cuma sekedar peristiwa biologis yang bisa diabaikan. Terutama buat mimpi-mimpi yang kelihatannya ada tanda-tanda gak lazim. Misalnya, mimpi yang sama dan terjadi berulang-ulang kali. Ini persis seperti yang aku alami sejak aku pindah ke kos ini. Mimpi dikejar-kejar rombongan orang berpakaian kuno dan ditutup dengan penampakan gadis bergaun merah yang selalu ngasih larangan. Jangan ikut. Heran. Aku yakin 100% kalau bangunan kos milik Yusuf ini sudah clean dari dedemit. Semua makhluk goib yang semula mendiami bangunan ini sudah aku pindahin ke gedung kosong lain yang posisinya nggak jauh dari sini. Dan aku udah make sure kalau mereka nggak bakalan balik kemari. Demi menyempurnakan keyakinanku, aku kembali menyisir ulang bangunan kos malam-malam. Dan hasilnya, nihil, sepi. Nggak ada penghuni lain selain aku seorang dan Mas Muklis yang tidur di bangunan lain di sebelah komplek kosan ini. Kalau begitu, siapa sebenarnya sosok perempuan bergaun merah yang menghantuiku selama ini? Dan yang lebih penting lagi, apa maksud pesannya itu? Hari yang dijadwalkan akhirnya tiba. Hari keberangkatan. Semalam, sekitar lepas Isya, Yusuf menelponku untuk memastikan paket kirimannya sampai ke kosan. Aku kira paket apaan. Ternyata, Mas Muklis datang membawa perlengkapan mendaki yang sudah disiapkan Yusuf buatku pakai. Lengkap parah. Dari sepatu, headlamp, jaket, sampai carrier bag merek mahal dia siapin. Ini beneran, aku cuman modal dengkul doang. Malah, aku dilarang bawa-bawa barang pribadi. Selama pendakianku, kayaknya baru kali ini aku bawa perbekalan seheboh ini. Selepas sarapan di warung depan gang, mobil Yusuf datang menjemput. Aku kembali dibawa ke rumah bokapnya buat ngumpul dulu sama anggota ekspedisi yang lain. Lagi-lagi, masuk ke rumah Om Will bikin nyaliku ciut. Dan ketika aku dipertemukan dengan ekspeditor lain, makin-makinlah mindernya. Di bagian belakang rumah yang terbuka itu, aku dikenalkan dengan 3 orang berbadan besar yang akan jadi porter pendakian ke Semeru nanti. Ada Om Alex yang paling senior, ada Bang Dion, dan Bang Hans. Hanya ada satu wanita di rombongan itu, ibu-ibu. Bu Katrina namanya. Berdasarkan tebakanku sih, dia satu-satunya partner bisnis Om Will. Dan di antara mereka, ada satu cowok berbadan kurus yang tampangnya lesu sejak aku datang. Dia cuma duduk di sofa sambil main game. Ngeliat tampangnya sih, kayaknya masih SMP atau SMA. Yusuf mengenalkan bocah itu dengan sikap dingin. Bagiku, itu aneh rasanya. Cowok itu namanya Seno. Sekitar pukul 10, rombongan pun bertolak dengan 3 mobil yang sudah ada supirnya masing-masing. Aku satu mobil sama Yusuf dan Seno, dan juga Bang Hans yang memandu jalan di sebelah supir. Aku dan Yusuf duduk bersebelahan di kursi tengah, sedangkan Seno mojok sendirian di bangku belakang sambil terus-menerus mainan gadget tanpa memedulikan sekeliling. Dari momen itu, aku langsung ngerasa aneh.
Bukannya kemarin-kemarin Om Will bilang kalau ini ekspedisi ekologi. Aku juga ingat kalau dia mau bawa ahli botani atau apalah buat mendukung misi pencarian danau Ranutompe ini. Karena penasaran, akhirnya aku tanya ke Yusuf. Yang mana sih ahli botaninya? Si Yusuf malah menjawab, kepo amat sih lo. Udah, nikmatin aja perjalanannya. Sepanjang perjalanan berkonvoi itu, kami beberapa kali berhenti di rumah makan mewah untuk beristirahat dan mengisi perut. Di kesempatan itulah kami beramah tamah, mendekatkan diri satu sama lain. Tadinya aku pikir di rombongan ini, aku saja yang paling terasing, karena statusnya cuman orang bawaan si Yusuf. Tapi ternyata Seno jauh lebih introvert lagi. Kayaknya cuma Om Will yang benar-benar bersikap ramah ke dia. Aku kembali memepet Yusuf untuk menanyakan kalau Seno itu siapa. Kenapa dia nggak sedikit pun ngobrol dengan Seno? Padahal kan dia kenal. Lo kenalan aja sendiri kalau mau tahu siapa Seno. Ya elah Suf, tinggal jawab aja sih. Setelah hampir 11 jam perjalanan, rombongan konvoi ekspeditor melipir ke sebuah hotel mewah di daerah Semarang. Akhirnya aku bisa istirahat. Dan ternyata, setiap orang dapat satu kamar, berasa di kosan. Yusuf ngambil kamar yang posisinya berada di seberang kamarku, sedangkan yang lain ngambil kamar acak. Tapi, masih satu lantai yang sama. Aku yang tadinya sudah mulai banyak curiga dan berfirasat enggak untuk ekspedisi ini, langsung luluh pas ngerasain mandi air hangat di shower hotel mewah. Badan lelah, dihajar air panas, gak lama kemudian aku langsung tepar. Mata udah 5 watt. Begitu rebah di atas kasur wangi, aku langsung bablas ke alam mimpi. Setelah cukup lama aku terlelap, suasana di sekelilingku tiba-tiba kerasa berubah. Yang semula hening, pelan-pelan mulai diganti suara serangga malam. Mataku masih terpejam, badanku juga masih lemas, tapi telingaku waspada. Aku mencoba membuka mata dan bangun. Aku celingukan, bingung. Butuh beberapa detik sampai kemudian aku sadar kalau aku ini lagi di hotel. Tapi lama-lama kok kerasa ada yang janggal. Kamar hotel yang tadinya wangi dan dingin karena AC, sekarang berubah jadi pengap dan bau apek. Belum lagi ada suara serangga malam yang makin diperhatikan kok semakin keras. Bulu kuduku merinding. Ada yang gak beres nih. Tapi bukan hotelnya yang gak beres. Sejak tiba di hotel ini, aura astralnya tipis-tipis aja. Emang sih, ada beberapa makhluk goib di beberapa spot sewaktu aku naik ke lantai kamarku. Tapi bukan dari mereka. Ini suasana mistis yang lain. Pas pikiranku lagi sibuk-sibuknya memecahkan misteri, bau bangkai langsung kecium. Sialan, apalagi nih? Pelan-pelan sambil meraba-raba dalam gelap, aku mencoba bangkit dan jalan keluar kamar. Begitu pintu berhasil aku buka, bau busuknya justru semakin kuat. Aku yang udah mau muntah langsung refleks nutup hidung. Suasana lorong hotel gelap total, dan jelas ini bukan kejadian wajar. Aku ngerasa deja vu. Perasaan ini sama persis kayak pas aku melihat penampakan aneh di kosan selepas hujan. Buat memastikan, aku mencoba memelototi lantai hotel yang nyaris enggak kelihatan saking gelapnya. Dan betapa kagetnya aku saat melihat ada jejak kaki berlumpur menuju ke kamar Yusuf. Tenggorokanku kering seketika. Sambil terus menutup hidung,
Aku mendekati kamar Yusuf yang ternyata pintunya sudah kebuka. Dengan sangat perlahan, aku mengintip isinya. Dan apa yang aku takutkan terlihat di sana. Aku melihat sebuah kuburan menggunduk di lantai kamar hotel yang gelap. Baunya busuk minta ampun. Begitu aku menajamkan pandangan, sesosok pocong melayang di atas gundukan tanah itu. Tubuhku membeku di depan pintu. Tiba-tiba, entah gimana, kayak ada yang memaksa kepalaku buat menoleh ke samping, ke arah lorong hotel yang gelap. Betapa kagetnya aku melihat sosok gadis bergaun merah berdiri di ujung lorong, melayang-layang sambil menatap kosong. Lalu, tanpa aba-aba, suara gadis itu menggema sampai ke telinga. Sudah kuperingatkan